بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Para jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Rabb ngicani nita kesehatan beserta kesempatan yang sangat mulia kembali bisa duduk di majlis ilmu tapada barang-barang mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Istiqamah di atas sunnah merupakan bagian lekan karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa taala embeng timpa ita. Karena tanpa istiqamah di atas sunnah tersebut, maka husnul khatimah atau akhir yang baik tidak akan bisa didapatkan. Rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan nono bergantung pada akhirna. Bagaimana akhir lekan amalan tah. Bagaimana kita menutup amal kita di dunia. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa anta, mencabut ruh ta, apakah kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nenek harus selalu tayendang. Nenek harus selalu pikirkan bagaimana untuk terus membekali diri agar bisa istiqamah mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Allah mendatangkan ajal kita. Rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan ini insyaallah ta sambung ya apa yang kita berikan dari muqaddimah di dalam kitab As-Silatu Billah fi Dhaw'il Kitab was Sunnah, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah amalan-amalan yang beki imina ita semakin erat hubungan ta li Allah Subhanahu wa taala. Ya, hubungan yang mana? Amalan yang mana? Ini yang harus kita jaga. Rahimani wa rahimakumullah. Al-faslul awal, daurul ilmi fi silati billah. Fasal yang pertama yang dibawakan di sini adalah bagaimana peranan ilmu di dalam mengeratkan hubungan tali Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, apapun keberhasilan terlebih di akhirat,
Kemudian di dunia ini tentunya keberhasilan nono yakna terlepas lekan peranan ilmu. Baik ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dunia itu sendiri atau fasilitas-fasilitas dunia, terlebih ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Ini yang paling besar. Rahimani wa rahimakumullah. Al-mabhasul awal as-silatu billah fi talabil ilmi. Pembahasan yang pertama yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengeratkan hubungan tali Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. Ilmu nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Bamunta merasa dengan muslim wajib wahita. Nina mama. Ya. Nina mama. Jadinya si suami tidak bisa mewakili kewajiban istrinya. Masing-masing dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi ilmu nenek adalah fardu ain. Yang kewajibannya bagi setiap hamba, bukan diwakili oleh yang lainnya, yang dinamakan sebagai fardu kifayah. Jadi mun nyata kulu ngaji berdosa ita. Ya, dan dosanya dosa besar. Dan dampak buruk lekan dosa besar karena meninggalkan ilmu adalah tatkala kita melakukan ibadah atau amal ketaatan tanpa dasar ilmu, ya mungkin kita kena ibadah dan ibadah yang tidak benar tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Bahkan sebaliknya, kita berdosa melakukan ibadah tanpa dasar ilmu tersebut. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan inna talabal ilmi syar'i min ajli al-qurubat allati tuakkidu silatal 'abdi bi rabbih subhanahu wa taqwiyatuhu. Sesungguhnya nuntut ilmu nenek adalah bagian, ya, menuntut ilmu dengan tujuan min ajlil qurubat, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata nuntut ilmu no ikhlas, dan ilmu nenek para jemaah ibadah. Ya, jangan mengira ketika kita datang ngaji sekedar tokol, nunggu waktu, ya, mengisi waktu-waktu luang, bukan sekedar itu. Namun yang kita niatkan di dalam tokol ta nuntut ilmu, tokol ta ngaji, pin halakah ilmu marak nenek adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar duduk-duduk biasa, berpahala besar. Ya. Dan sebagai bukti pahala yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan pada orang yang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan ke surga bagi penuntut ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk menaungi para penuntut ilmu. Penuntut ilmu nono yakna sekedar bebea di sekolah no doang, duduk di kelas, datang jam 7 ulek bare zuhur, yakna sekedar nono nuntut ilmu. Ya, dan tiap hari ilmu nenek, bahkan tiap detik, tiap gerakan tan ini butuh ilmu. Bayangkan para jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita baru kita bangun tidur sudah ada ilmunya. Bagaimana bangun tidur anteta mau pahala? Ya, bangun tidur baca doa, bangun tidur langsung, ya, mengambil air wudu. Kemudian ketika sebelum berwudu cuci tangan dulu. Ada adab-adabnya, ada ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari sampai tatinduk mampu ahlapuna nono butuh ilmu. Tidak akan terlepas lekan ilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati para jemaah,
tatkala kita tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man talaba al-ilm mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyanala 'aradan min ad-dunya lam yarih raihatal jannah yaumal qiyamah." Nabi mengatakan, ayyai ngaji atau nuntut ilmu, ya, duduk di majelis ilmu, datanglah pengajian, yang nuntut ilmu nono harus karena Allah. Namun yang dia maksudkan ketika nuntut ilmu, liyanala 'aradan minad dunya, untuk mendapatkan bagian lekan dunia. Saling telpon oleh sahabat, tunuah tabrik le pengajian tajariang wah raos borongan no pin pengajian dah selesai. Ya, berbagai macam. Atau ibu-ibu yang sering sekarang zaman belanja ya nak perlu loh pekan, cukup lekan-lekan HP belanja online, ya, igirang COD arna, ya, COD pin pengajian. Hati-hati ibu-ibu, jangan disambilkan, ya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi mengatakan, lam yajid raihatal jannah yaumal qiyamah, maka orang seperti ini tidak akan mendapatkan harumnya surga. Nyium harum surga anu ya ta mau bakaring ginta tama. Ya, ini sekali lagi ilmu tujuan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Fahuwa min a'zamil a'mal inda Allah ta'ala wa habbiha ilaih. Maka ilmu nono adalah amalan yang paling agung di sisi Allah, di antara amalan yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat likna demen Allah subhanahu wa ta'ala pin ilmu ini, ya. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Itau takut timba Allah adalah orang-orang yang berilmu, para ulama, orang-orang memiliki ilmu agama. Nene inunjuang ke takutan ta timba Allah subhanahu wa ta'ala. Mun ya nara ilmu bah susah. Tidak ada yang mengendalikan amalan kita. Ya, tidak ada yang mengendalikan gerakan tangan, gerakan kaki, penglihatan, pendengaran, apalagi iaran lidah ini tidak bisa dikendalikan kecuali dengan ilmu. Ya, yang bisa mengendalikan lidah atau perkataan kita ini adalah ilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Makanya dikatakan wa habbiha ilaih, dan ilmu adalah di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad nawwahu Allah ta'ala bidzikrihi fi kitabih al-aziz mimma yahuthu ala talabihi wal ishtighali bihi kama a'zama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min sya'nihi fi sunnatihi al-mutahharah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan isyarat-isyarat di dalam Al-Quran, dan Nabi SAW di dalam sunnah-sunnahnya yang menyebutkan bagaimana pentingnya dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat cinta dan sangat demen pin ilmu tersebut. Nah, tatkala Allah cinta pada amalan, maka orang yang mengamalkan amalan tersebut akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah demen pin Al-Quran, maka orang yang belajar Al-Quran akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ahlul Quran, para jemaah, ahlullah wa khassatuh, sebagai ahlullah, keluarga Allah, dan yang memiliki keistimewaan lekan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para pembaca, para pencinta Al-Quran, orang-orang yang belajar tentang Al-Quran. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan fahuwal ilm
alladhi yatabayyanu bihi al-halalu min al-haram min syar'illah. Maka dengan ilmu tersebut kita akan mengenal mana yang halal, mana yang haram. Ini tujuan ilmu no. Ya, batasan nun tuang taya. B batasan makanan yang halal ada ilmunya. Mana batasan yang haram ada ilmunya. Sehingga tuang ta ketika kita mencari nafkah, kita jadi kepala keluarga, bukan sekedar begawean atau sekedar kerjaan doang kewajiban tak. Namun kewajiban yang terbesar bapak-bapak perhatikan, apakah hasil inganti taule yang dimakan oleh anak istri halal? Ya ibu-ibu, tanyakan. Tatkala pulang para suami, ule ama-ama ni, ya, julu. Tahan. Bukan saudara cangkah kira ke mau pe. Ya. Ya nah sekedar itu ibu-ibu. Namun apa? Tanyakan. Halal haram. Tanya, nah bagus. Bagaimana? Dari mana ini? Misal dari kebiasaan. Kebiasaan namun nah harian. Ya. Kalau seorang suami kerja harian biasa nanti upah 100.000 per hari, misalkan seperti itu. Tiba-tiba pada suatu hari 120.000 lek pengembang. Dua kemungkinan ini ibu-ibu. Awampe wahna nyebut NP 20 nono. Ya. Atau kedua hasil yang 20.000 dari hasil yang lain. Dua kemungkinannya. Tanyakan, mbe kile kana pun lebih 20 nenek sayang. Ya pe takut ngena sayang. Ya. Ya pula ila. Ya, dekat tua-tua sayang teka. Ya, Nabi SAW sampai beliau wafat tetap bahasa cinta kepada istrinya, sayang, kekasihku, enges. Kasupang ya tu ni nano mula demen nah. Ya. Dekat narak 60 telu jelo kah enggak nane enges sebut enges nano. Ya. Dekat nak kurangan nak kumbe-kumbe. Kenapa? Karena itu yang dia suka. Dan Nabi SAW mengungkapkan kalimat-kalimat kata-kata romantis kepada pasangannya selalu dan hampir tiap waktu. Jadi kita jadi umat ikuti Nabi. Ya taulah takut atau ya taulah ila. Tika Allah bangkat sayang. Ila kepe. Hah? Salah langan ta ila ini. Ya, bare SMS bebaluja wah kemangan sayang. Pelih jarina. Sedangkan yang halal pasangan kita ya tawah romantis ya toh mengatakan sayang, ya toh cinta, ya toh ngena enges, gagah, ganteng timba awampe. Ya, tatkala diberikan oleh suami beberapa hadiah, terima kasih banyak, jazakallah khairan, suamiku tercinta, sebut. Ya, jangan canggung. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya dengan ilmu nono kita akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Nabi SAW mengatakan ala fa'ajmilu khudhu ma halla wada'u ma haram ala fa'ajmilu fi talab. Nabi SAW ketika akhir umur beliau, di akhir-akhir menjelang wafat beliau, yang beliau ingatkan adalah bagaimana tentang halalnya hasil yang kita dapatkan untuk makan minum keluarga kita. Sekali lagi, kak sekedar apa ijari prioritas utama antanono gen mau hasil ilui. Namun yang menjadi prioritas utama adalah halalnya. Ya, Nabi mengatakan ambil yang halal, wada'u ma haram, tinggalkan yang haram. Ala fa'ajmilu fi talab, ketahuilah. Ya, perhatikanlah fa'ajmilu fi talab. Ya, nah bagus-bagus lek pada meta rezeki. Dan ini kita dapatkan dengan ilmu. Rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian beliau juga mengatakan, wa bihi yatamayyazu siratullahil mustaqim lis-salihina liyaslukuhu wa yadharu bihi sabiral ghawin lil faizina liyajtanibuh. Maka dengan ilmu kita mengetahui mana jalan yang lurus, mana yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, yang diyakini oleh para sahabat, yang diamalkan oleh para sahabat. Ahla pukna nono dengan ilmu para jemaah. Ya, sekali lagi ilmu nenek keutamaannya tidak ada yang bisa mengunggulinya. Ya. Fal ilmu la ya'duluhu syai'un ma sahhat niyatu sahibi. Ilmu nono tidak ada yang bisa mengunggulinya, amalan apapun, selama tak ikhlas mencari ilmu tersebut. Tak ikhlas ngaji, keutamaannya sangat besar sekali. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sekali lagi dengan ilmu kita mengetahui mana jalan yang lurus. Jalan yang lurus, as-siratal mustaqim Al-Quran, as-siratal mustaqim sunnah, as-siratal mustaqim jalannya para sahabat Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, ini yang dinamakan as-sirat al-mustaqim, jalannya orang-orang saleh, jalannya para nabi dan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan Allah tidak mungkin kita akan dapatkan melainkan tertempuh amalan yang dia ridhai. Keseringan kita no, bah i penting ta solat, i penting wah ta tunayang kewajiban ta, i penting ya. Namun yang terpenting kita tidak pernah memperhatikan mana yang diinginkan oleh Allah. Kita selalu mengatakan, kan nenek ibadah bagus, kan nenek ketaatan bagus, lagu milik Allah disembah dengan cara tersebut. Kita tidak pernah pikirkan hal ini kita dapatkan ketika kita sudah memiliki ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, amantu billah wa bima jaa 'anillah wa 'ala muradi wa 'ala muradillah. Ku beriman kepada Allah, beriman pinapa ja inturunang le Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran. Kita harus beriman, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Kemudian berikutnya nenek konsekuensi yang paling sekat, wa 'ala muradillah, yaitu beriman dengan apa yang Allah inginkan. Kak milinta doang. Dalam artian kak itang itu bagus sebelum Allah mengatakan bagus. Jangan kita mengatakan sunnah kalau Allah tidak mengatakan sunnah. Wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah. Wa bima jaa an Rasulillah, dan beriman pada apa yang turun dari Rasulullah, yang datang dari Rasulullah, dari sunnah-sunnahnya. Ya, imani karena sunnah dan Al-Quran memiliki kedudukan yang sama. Dua-duanya datang lekan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya hanya saja aku diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala wa mithlahu ma'ahu, dan yang serupa bersama Al-Quran tersebut untuk mendampingi Al-Quran tersebut, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Wa ala muradi Rasulillah, dan dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai le kemilik Rasul. Kak itang gitu paut lagu sunnah tidak mengatakan oh nenek, tidak mengatakan cocok, ya kaitang nyocokang no. Ya, jadinya di dalam ibadah nono sekali lagi
tetap kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah yang sesuai dengan pemahaman para salaful ummah radhiyallahu taala anhum wa arda. Kemudian dengan ilmu itu juga akan kelihatan mana yang batil. Ya, mana yang batil. Rahimani wa rahimakumullah. Al-ilmu syar'i huwa alladhi anzalahu Allah bi'ilmihi biwasitati aminihi ala wahyihi Jibril alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu ini dengan perantaraan Al-Amin. Siapa Al-Amin? Jibril alaihi salam. Al-Amin julukan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Karena amanah yang beliau bawa adalah amanah yang sangat besar yang berkaitan dengan kemaslahatan alam. Ya, bukan sekedar kemaslahatan manusia doang, lagu kemaslahatan semua alam diemban oleh malaikat Jibril alaihissalam, disampaikan kepada para nabi dan rasul, dan yang terakhir kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Qur'an disebutkan Al-Qur'an huwa kalamullah al-munazzalu ala khatamil anbiya wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihissalam al-muta'abbadu bitilawati al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratil Nas. Al-Quran kalamullah. Ini ya. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ya. Kenapa bukan makhluk? Karena ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk maka tidak boleh bertawassul dengan Al-Quran. Ya, maka tidak boleh meminta perlindungan dengan Al-Quran. Di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, idza nazala manzilan, apabila nara itai kebawa pada suatu tempat. Faqala, kemudian dia membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Kalimat Allah, kalamullah, yaitu Al-Quran. Talakuk perlindungan dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran makhluk, maka tidak boleh minta perlindungan kepada makhluk. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Jadinya malaikat Jibril membawa biwasitatil amin Jibril alaihissalam, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawati, yaitu dengan Al-Qur'an muntah baca maka akan bernilai ibadah. Beda muntah baca kitab, muntah baca hadis, ya, tidak bernilai ibadah, tidak diberikan pahala pada bacaan kita. Kan bacaan ta al-mabahathul awal as-salatu billah fi ya narak ya nulak ngitung huruf-huruf ni. Ya, pahala secara umum belajar talaqi ilmu iya kita dapatkan. Lagu pahala berkaitan dengan bacaan ya tak mau. Lamun Al-Quran setiap huruf yang kita baca diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan menjadi 10. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Ayat jai baca Al-Quran maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, satu pahala, satu kebaikan yang dia dapatkan dalam satu huruf, dan dilipat gandakan menjadi 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 kali 10, mun 2 huruf kali 10 20. 3 huruf 30. Terus dilipat gandakan menjadi 10 terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Rasul mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim nun 1 huruf. Lagu alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1
huruf pira jarina? Telu kali 10 kah telung dasa. Ya, ya karena jauh-jauh lalu pikiran taginta masorgano. Ya. Allah memberikan Al-Qur'an, menurunkan Al-Qur'an. Ya, suruh kita belajar maca ya Al-Qur'an no. Jadi kewajiban belajar Al-Quran ini melebihi kewajiban yang lainnya. Karena Al-Quran yang kita pakai beribadah, Al-Quran yang kita akan pakai berakhlak, Al-Quran yang kita pakai bermuamalah. Ya, dengan Al-Quran kita salat. Ya, maka sangat mulia tatkala kita belajar Al-Quran. Ya taula ila, wah telat, wah iaran telat, wah tamate. Kata belajar Iqra, ada wah telat ajaran kita, bakurang ajar wah kita ini. Ya, yang namanya orang telat ajaran wah namate. Lamun kita masa ajaran, masih ada kesempatan kita. Rahimani wa rahimakumullah. Ba enggak narwana uta sampeang. Ya, wah waktu insyaallah ta sambung ruan aja. Sawi lebaran wah ini. Ya, sampai lebaran. Namun para jemaah sebelum kita tutup, ya, kita berwasiat nanti kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masuk pada bulan Sya'ban yang di mana bulan Sya'ban amalan setahun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala amalan setahun tah. Ya, dan perbanyak puasa di awal-awal sampai habis Sya'ban ini, perbanyak puasa. Dan Nabi SAW banyak puasa pada bulan Sya'ban dan berdoa mudahan tanpa daitin le bulan puasa no, dan bukan berdait no doang lui anit mudahan kita berdait anjing kita mina polak mai kakenan tatu no lagu tanpa daitin, mudah-mudahan tanpa daitin le Ramadan le tamudaang ibadah di bulan Ramadan nenek atau laku ya. Mudahan berdait lek bulan Ramadan na mudah angka belanjan bebiak no pakaian lebaran na no orang pikiran kemudahan ibadah dulu ya. Jadinya kemudian prioritaskan waktu-waktu bulan Ramadan hari dan malamnya di dalam ibadah, berzikir dan banyak bersedekah. Ibu-ibu banyak bersedekah pada bulan Ramadan. Mungkin demikian, wallahu taala a'la wa a'lam.